sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Say the right, they know the memo. Hai lur, kembali lagi bersama saya Bung Komedi di channel Kaca Vlog Debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saya kita bahas. Hayu gaskan. Oke, siapa yang aku bahas di sini? Aku mau bahas beberapa pembahasan. Untuk pembahasan pertama di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan lewat DM Instagram. Jadi banyak banget yang nanya gitu, "Kak, ini teh kenapa sih, Kak? Kak, ada apa sih, Kak? Tolong Kak dicari kejelasannya, dicari beritanya gitu." Nah, setelah aku mendapatkan info tersebut, aku langsung mencari gitu tentang masalah ini tuh kenapa sih. Nah, sebelumnya di sini aku mau ngasih tahu dulu videonya seperti apa, oke? Nah, di sini aku dikirimin video ya, guys ya, tapi di videonya tuh ada caption. Captionnya kayak gini, guys. Kalau Jimin gak over face, mungkin kita gak ada yang tahu siapa kamu. Oke, kita putar. Tuhan lebih sayang kamu, Tuhan gak mau kamu merasakan sakit terlalu lama. Oke, ini ada bayi ya. Sekarang kamu udah gak merasa sakit lagi, kamu udah sembuh. Semoga kamu tenang di surga, baby. Kami semua sayang kamu. Rest in peace. Sorry, Zoom. Oke. Nah, itu videonya guys ya. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu itu teh kenapa begitu ya. Nah, di sini aku mau ngejelasin. Jadi kayak gini guys ya. Di situ kan di videonya ada anak kecil ya, anak bayi. Itu anak bayi berusia 16 bulan. Dia itu bernama kalau nggak salah Jungin. Maaf banget kalau penyebutannya salah ya, Jungin. Nah, Jungin ini dia itu diadopsi oleh orang tua angkat. Nah, ini yang aneh banget nih guys. Biasanya orang tua angkat mengadopsi anak itu karena apa? Karena pengen punya anak. Kedua, karena sayang banget sama anak-anak. Karena pengen punya anak lebih dari apa yang mereka perkirakan gitu. Jadi dia mengadopsi anak-anak. Nah, tapi guys, ini tuh bertolak belakang dengan apa yang aku bicarakan barusan. Jadi guys, kayak aku gak ngerti banget kenapa orang tua angkatnya Jungin ini tidak memperlakukan Jungin semestinya gitu loh. Nah, setelah diadopsi, dirawat sama orang tua angkatnya, entah baik atau enggak ngerawatnya. Nah, 14 Oktober 2020, Jungin meninggal guys. Dan kayak ada yang janggal. Nah, pihak kepolisian tidak diam. Pihak kepolisian Korea Selatan menyelidiki akan hal ini. Kenapa gitu? Nah, di sana Jungin diadopsi. Ternyata guys, pas hasil pemeriksaannya keluar, ada unsur kekerasan pada Jungin. Nah, siapa yang melakukan hal ini? Tidak jauh, yaitu orang tua angkatnya Jungin. Nah, tapi orang tua angkatnya itu tidak mengaku guys, tidak mengaku kepada polisi. Mereka malah mengaku kalau Jungin itu jatuh dari sofa gitu loh saat main. Padahal pas diselidiki ternyata seperti itu. Dan entah kenapa gitu, apa yang salah gitu dari Jungin. Perasaan itu Jungin anak bocah gitu loh. Maksudnya kalau kamu apakan juga dia ya pasrah gitu. Apa sebenarnya niat kamu mengangkat Jungin? Ini yang aku bingungkan gitu loh. Apakah memang kamu sayang benar-benar sama Jungin atau kayak gimana? Nah, tapi guys, sebenarnya orang tua angkat Jungin itu pernah dilaporin sama pengasuhnya sebanyak 3 kali. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa bebas seperti itu. Nah, di Korea Selatan ini lagi heboh banget dan banyak petisi yang menuntut orang tua angkatnya tersebut gitu. Kayak ya iyalah gitu, maksudnya lo tuh ngangkat anak tuh buat diurus, bukan buat diperlakukan seperti itu. Nah, tapi guys, ini kan banyak banget ya yang curiga dan yang bingung banget kenapa diangkat gitu kalau misalkan dikayak gituin. Nah, tapi guys, di sini juga ada sebuah postingan dari forum Hanam, yaitu mengungkapkan kalau misalkan orang tua angkat dari Jungin itu mengangkat Jungin bukan karena memang benar-benar pengen diangkat, tetapi pengen dapat bantuan dana seperti itu. Nah, tapi guys, itu hanya praduga doang. Tapi menurut kalian kayak mana? Komen di bawah ya. Kalau misalkan orang tua angkatnya itu mengangkat Jungin itu karena apa? Karena uang kah? Atau karena apa? Gitu loh. Komen di bawah ya. Oke, jadi gitu ya guys ya, perkara tentang Jungin. Oke, jadi itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua guys.
Oke, untuk pembahasan kedua, di sini aku juga mau bahas soal apa yang kalian tanyakan juga. Karena di sini ada yang DM soal seseorang ini gitu loh. Dan aku juga pernah lihat di akun Facebook aku ada orang ini. Ini tuh siapa dan kenapa? Banyak yang memposting katanya gitu. Tapi Kak, aku nggak tahu nih Kak kejelasannya kenapa? Karena captionnya tuh kurang jelas. Oke, nah di sini aku mau memperlihatkan dulu postingan seperti apa yang mereka tanyakan. Nah ini DM-an Instagram dari orang yang menginfokan. Assalamualaikum Kak, di FB lagi viral tentang laki-laki katanya dibunuh. Nah ini dia mengirimkan screenshotan fotonya. Ini Kak fotonya, oke. Jadi ini simpang siur ya guys ya. Banyak yang mengira ini tuh karena apa gitu. Karena apa? Karena postingan yang mereka posting itu captionnya kurang jelas gitu. Jadi banyak yang bertanya. Nah di sini aku mau ngejelasin dia itu kenapa. Oke, jadi gini guys ceritanya ya. Pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, remaja ini tuh lagi mandi di air terjun Batunangan, Sulawesi Utara. Lagi mandi entah sama temen-temennya atau dia sendiri. Pokoknya dia lagi mandi aja gitu santai, lagi main di air tersebut. Entah gimana ceritanya dia hilang. Mungkin saja dia ke bawah hanyut air. Nah, setelah dapat info seperti itu, ada yang kejadian di situ, dicarilah sama orang-orang di situ, mungkin warga ya. Dicari, terus itu nggak ketemu guys, selama kurang lebih beberapa jaman gitu, nggak ketemu. Dan pada akhirnya atas izin Tuhan dia dipertemukan dan dia dibawa, dan alhasil dia meninggal guys. Nah menurut info itu adalah kejadian pertama di air terjun Batunangan tersebut guys. Jadi begitu ya, oke. Dia bukan karena diapa-apain, bukan, karena emang seperti itu yang aku ceritakan tadi. Oke, jadi itu aja yang bisa aku ceritakan atau jelaskan. Ya mungkin itu singkat aja karena ya itulah yang aku dapat gitu. Oke, jadi itu aja yang bisa aku bahas. Nah, kita masuk di pembahasan ketiga. Untuk pembahasan ketiga, di sini aku mau bahas soal yang viral banget di TikTok. Banyak banget yang nanya, kayak ini tuh kenapa sih Kak gitu loh. Oke, di sini aku mau memperlihatkan dulu video yang viral di TikTok seperti apa, oke? Oke, sini videonya ya, dan di sini ada caption, kakaknya sedang tidur malah disikat. Sikat WC, sikat apa gitu. Oke, kita lihat videonya. Ini cewek yang lagi tidur gitu, selimutan. Oke, cuma segitu aja videonya. Coba kita lihat yang lainnya lagi. Nah, di sini ada yang menduetkan. Kita lihat duetannya itu seperti apa. Tapi dia tuh membuat caption di videonya, katanya, ngeri, jangan disebarin. Oke, kita putar. Oke. Oke, nah itu videonya. Tapi kita tahu nggak sih itu teh kenapa gitu loh. Dan banyak banget yang bingung, Kak ini tuh kenapa sih Kak gitu loh. Kak ini teh apa sih Kak? Jadi banyak yang penasaran. Nah jadi guys, di sini aku mau ngejelasin itu kenapa. Oke. Nah jadi gini guys, itu kan video ya. Di captionnya itu kakaknya sedang tidur malah disikat. Sikat apa? Sikat gigi gitu. Nah, jadi itu teh video yang tidak harus kita lihat, tidak seharusnya kita lihat ya. Jadi, menurut info yang aku dapat, itu adalah video, bukanlah video yang mungkin kalian pikirkan yang mengerikan gitu. Tetapi ini tuh adalah video yang tidak terpuji, alias video Wikuyo ya. Wikuyo. Nah, jadi video Wikuyo antara dua orang, cewek cowok ya. Nah, tapi guys, kita tuh nggak tahu itu teh adik kakak atau bukan. Nah, itu yang pertanyaannya. Kenapa malah di captioninnya kayak gitu? Kamu berdosa banget merusak tatanan per adik kakaan gitu loh. Kita kan nggak tahu itu adik kakak atau bukan. Tapi kalau menurut aku itu bukan adik kakak guys. Gimana pendapat kalian, itu adik kakak atau bukan? Kalau menurut aku bukan, itu bukan adik kakak. Mungkin saja itu adalah pacar gitu, pacarnya, atau mungkin suami istri, mungkin entahlah ya. Dan buat yang membuat caption kayak gitu, tolong kalau bikin caption yang agak beneran dikit gitu loh. Entahlah ya guys ya, kenapa mereka membuat caption seperti itu. Yang pasti mungkin aja mereka itu pengen masuk FYP dan pengen dipenasarin sama orang gitu. Padahal itu hal yang gak perlu kita penasarin sih gitu loh. Dan ya seperti itu ya guys ya.
Apa yang kalian tanyakan itu aku udah jawab. Biasanya itu video seperti itu ya. Jadi nggak perlu kalian penasaran lagi, nggak perlu kalian melihat, karena itu nggak perlu kita lihat. Karena nggak boleh lah guys ya lihat yang kayak gitu. Oke, jadi itu aja yang mungkin bisa aku bahas dari pembahasan kali ini. Semoga apa yang aku bahas membuat kalian tidak penasaran lagi dengan apa yang kalian pengen tahu. Oke, jadi gitu aja guys ya yang bisa aku bahas. Terima kasih kalian udah nonton. Makasih banget buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar atau kalian DM di Instagram @uungkomedi28. Oke, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, good enjoy.